Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas saatnya kita pada kajian inti, yaitu uraian gramatikal Al-Quran. Sebelum kita masuk pada kajian inti, saya ucapkan dulu selamat datang kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh di Zoom Al-Hasani. Mari kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini kita bisa diberi kesempatan berkumpul untuk menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua karena kita bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan berbagai daerah. Semoga kita bisa menjalin ukhuwah yang mempersatukan kita oleh Al-Quran. Baik, mari kita dengarkan. Mari kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani pada kajian pada subuh ini, surah An-Nisa ayat 24 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Erlinda dengan Ibu Hajah Nur Erwani. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Untuk melanjutkan kita persilakan Bapak Ustadz untuk membuka kajian ini. Pada Bapak Ustadz kami persilakan. Syukran Bu Eli. Baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom kita ini. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Satu-satunya agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kita sudah memperoleh nikmat itu. Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bisa memperbanyak amal soleh kita. Kita bisa melakukan sholat, kita mudah melakukan sedekah, kita mudah untuk berpuasa dan amal-amal lain. Dan juga mudah bagi kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu karena ada iman di dalam diri kita. Kemudian kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini semua kita lakukan dengan sempurna. Mata kita masih bisa melihat jelas, telinga kita masih bisa mendengar dengan nyaring, lidah kita bisa bertutur kata dengan baik, sehingga aktivitas kita berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan pada pagi ini Allah berikan kita juga nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa memanfaatkan umur kita untuk mengabdi kepada Allah. Semua tindak tanduk kita usahakan ada nilai ibadah. Kita tidak melakukan hal yang percuma. Semuanya kegiatan kita, walaupun kayaknya seperti kegiatan dunia, tapi semuanya bernilai ibadah. Kemudian pada pagi yang cerah ini, pagi yang damai ini, pagi yang sejuk ini,
Allah berikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja, hanya kepada orang-orang pilihan. Saya mengatakan seperti ini karena di lapangan kadang-kala orangnya sibuk bisa tahajud, tapi tidak mau dengan Quran, masih malas ya. Kadang-kadang pas Senin Kamisnya rajin, pas diajak Quran. Kadang-kadang rajin bersedekah, tapi diajak membaca Quran bisa. Jadi tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap tertarik hatinya dengan Quran. Karena itu adalah rasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat besar. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap nanti di Yaumul Hisab kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun mengakui kita sebagai umat. Dan kita bersama-sama dengan beliau masih surga. Pagi ini Ibu Nur tadi kayaknya dari apa Iya. mental. Internetnya Pak down. Hah? Mau mati Sudah bisa? lampu kayaknya. Sudah Pak. Bisa Bu tadi Nur? itu. Sudah Pak. Ya, alhamdulillah saya Sebentar. kaget tadi gelap. Oh tadi apa ya? Oke. Mau mati lampu kayaknya ya, voltasenya turun. Sekarang udah ya? Ya, sudah Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat ke-24 yang pagi ini dibawakan oleh dua orang, yaitu Bu Nur Erwani dan Bu Erlinda. Siapa yang duluan nih mukanya ini? Bu Nur dulu. Pak Ustadz. Iya. Oke. Baik Bu Nur dan Bu Erlinda, saya tanya dikit. Ini ayatnya berdua. Bagaimana cara berkoordinasi berdua? Ibu Nur di mana di Kalimantan? Samarinda. Samarinda. Bu Erlinda di Jakarta. Jakarta. Koordinasinya gimana? Via Zoom aja. Kita telepon. Juga, Pak Oh, Ustadz. telepon. Ya. Waduh, luar biasa koordinasinya. Jauh di mata, dekat di hati Bu ya. Alhamdulillah. Inilah keuntungan Al-Hasani. Alhamdulillah. Jadi bersama Quran kita bisa dekat ya. Ya. Padahal belum jumpa ya, belum pernah jumpa darat. Belum pernah Bu ya. Tapi Ini dekat udah ya. saudara, udah saudara Bu. Itulah Quran Kayaknya ya. belum dekat tuh sama saya. Amin, amin. Udah siap ya ayat ini? Katanya Bu Nur, kapan masuk di Al-Hasani Bu Nur? Saya Oktober Pak, tahun 2022. Sebelumnya Bu Nur pernah belajar? Oh belum Pak Ustadz. Belum, jadi murni di Al-Hasani ya? Iya, iya. Oke, Bu Erlinda? Sama Bu ya. Murni ya, di Al-Hasani. Oh sama Oktober. Ya. Nggak pernah belajar sebelumnya Bu Erlinda? Belum pernah Bu ya. Alhamdulillah. Di Al-Hasani. Nah sekarang baca Quran Bu Nur, kalau baca Quran sekarang apa yang terasa? Aduh, alhamdulillah rasanya tuh bahagia sekali Pak Ustadz. Bisa tahu sedikit-sedikit artinya. Kalau boleh tahu saya Bu Narwani ini ada turunan dari Hadramaut apa dari yang mana ini? Datuk-datuk kami Pak Ustadz. Oh, di situ di Kalimantan itu ada perkampungannya itu atau gimana? Tetap bisa-bisa di Samarinda. Dulu waktu zaman kerajaan itu, oh iya, kita terpisah Pak Ustadz. Kalau di Banjar itu Kalimantan Selatan, itu sukunya suku Banjar. Nah saya itu sebetulnya suku Banjar, tapi saya tinggal di Kalimantan Timur. Di Banjar Ibu di mana Bu? Saya di Barabai Pak. Oh Barabai, saya pernah ke sana Bu. Barabai, Martapura, Batu Licin. Saya tugas di situ 2 tahun dulu. Oh Barabai. Iya. Yang istana itu di mana tempatnya istana itu? Istana Raja. Oh, dulu sih di pusatnya di Kalimantan di Banjarmasin itu, Pak. Oh. Ya. Alhamdulillah. Dari apa kelihatan dari tampilannya kelihatan. Kalau Bu Erlinda, sekarang kita cari apa Bu Erlinda? Sekarang di rumah aja Bu ya. Guru dulu ya? Enggak, saya dagang Bu ya. Oh, alhamdulillah. Tajir ya. Orang di mana Bu Erlinda dagang ya? Di Blok A Tanah Abang Bu ya. Oh, sampai sekarang dagang? Ya anak-anak aja lagi Bu ya, saya ngurus suami lagi sakit Bu ya. Alhamdulillah. Blok A ya, kemarin ke Blok A, Blok tahu saya singgah tempat Bu Erlinda. Boleh Bu ya.
Oke, selamat ya, baik tajir, pedagang ataupun rumah tangga, selamat ya. Oke, Bu Eli, kita serahkan sepenuhnya waktu kepada Bu Erlinda dan Bu Nurewani. Bapak Ibu semuanya, silakan dibuka An-Nisa ayat 24. Saya serahkan kepada berdua, silakan diatur. Kami minggir dulu ya. Silakan Bu Yunur Erwani dan Ibu Erlinda. Silakan. Terima kasih Bu ya. Silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatahirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, peserta Zoom yang kami hormati pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita telah banyak diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat pada hari ini kita diberi kesempatan berkumpul di Zoom Al-Hasani. Alhamdulillah. Selawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kami berdua, Ibu Erlinda dan saya sendiri, Ibu Nur Erwani, akan mendampingi Pak Ustadz untuk menguraikan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ustadz yang saya sebut dengan hormat Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkat-Nya kepada beliau dan keluarga agar dapat mendampingi kami yang belajar di Al-Hasani untuk saat ini dan ke depan. Amin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pembimbing maupun guru-guru di Al-Hasani, baik untuk kelas tahsin maupun untuk kelas gramatikal. Dan untuk kelas gramatikal, saya menyampaikan ucapan terima kasih saya dan Ibu Erlinda kepada Bunda Aini, kepada Pak Budi Purnomo, dan juga kepada Bunda Pepe. Dan istimewa lagi, saya berdua juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang ada di kelas Oktober dan juga sahabat-sahabat lain yang ada di lingkungan Al-Hasani. Terima kasih. Dan kepada seluruh peserta Zoom pagi hari ini, kami berdua juga menyampaikan ucapan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja dengan pembacaan surah An-Nisa ayat 24 yang akan dibacakan oleh Ibu Erlinda. Dipersilahkan, Bunda. Terima kasih, Bu Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum
an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridat wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridat innallaha kana aliman hakima. Shadaqallahul azim. Silakan Bu Haji. Surah An-Nisa ayat 24 ini kami penggal menjadi 55 penggalan yang ada di dalam 6 kelompok. Kelompok 1, penggalan 1 sampai dengan 8. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, al-muhsonatu. Penggalan 3, min. Penggalan 3, mina. Penggalan 4, nisa'i. Penggalan 5, illa. Penggalan 6, ma. Penggalan 7, malakat. Penggalan 8, aimanukum. Penggalan 9, ini masuk di kelompok 2. Kelompok 2, penggalan 9 sampai dengan 11. Penggalan 9, kitaballahi. Penggalan 10, alai. Penggalan 11, kum. Kelompok 3, penggalan 12 sampai dengan penggalan 25. Penggalan 12, wa. Penggalan 13, hilla. Penggalan 14, la. Penggalan 15, kum. Penggalan 16, ma. Penggalan 17, waro'a. Penggalan 18, jalikum. Penggalan 19, an. Penggalan 20, tabtagu. Penggalan 21, bi. Penggalan 22, amwalikum. Penggalan 24, penggalan 23, muhsinina. Penggalan 24, goiro. Penggalan 25, musafihina. Masuk ke dalam kelompok keempat, yaitu penggalan 26 sampai dengan 37. Penggalan ke-26, pa. Penggalan ke-27, ma. Penggalan ke-28, istamtaktum. Penggalan ke-29, bi. Penggalan ke-30, hi. Penggalan ke-31, min. Penggalan ke-32, hunna. Penggalan ke-33, pa. Penggalan ke-34, atu. Penggalan ke-35, hunna. Penggalan ke-36, ujurohunna. Penggalan ke-37, paridotan. Masuk pada kelompok 5, penggalan ke-38 sampai ke penggalan 50. Penggalan ke-38, wa. Penggalan ke-39, la. Penggalan ke-40, junaha. Penggalan ke-41, alai. Penggalan ke-42, kum. Penggalan ke-43, pi. Penggalan ke-44, ma.
Penggalan ke-45, tarodoitum. Penggalan ke-46, bi. Penggalan ke-47, hi. Penggalan ke-48, min. Penggalan ke-49, ba'di. Penggalan ke-50, al-faridoti. Dan kelompok terakhir adalah kelompok 6, penggalan 51 sampai dengan 55. Penggalan ke-51, inna. Penggalan ke-52, allaha. Penggalan ke-53, kana. Penggalan ke-54, aliman. Penggalan ke-55, hakiman. Demikian tadi 55 penggalan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24. Selanjutnya Bunda Erlinda akan menguraikan ayat-ayat yang ada di dalam Surat An-Nisa ini dan bersama dengan kami. Persilahkan Bunda. Terima kasih Bu Haji. Saya akan menguraikan dari penggalan 1 sampai penggalan 25 yang dibagi menjadi 3 kelompok. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 2, al-muhsanatu. Bentuknya adalah kata benda pelaku pasif objek jamak. Ciri kata bendanya dimulai dengan alif lam. Ciri pasifnya huruf kedua akar kata berharakat fathah. Ciri jamaknya natu. Akar kata hasuna, pola kata kerja af'ala. Pola kata benda maf'alatun. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 272. Artinya perempuan-perempuan telah bersuami. Selanjutnya penggalan 3, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 4, an-nisa'i. Bentuknya adalah kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda dimulai dengan alif lam dan dimulai dengan min dan alif lam. Ciri jamaknya adalah a. Akar kata nasawa dianalogkan dengan sia 1.2. Huruf waw, huruf sia waw diganti dengan alif. Jadi nasawa menjadi nasa. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Ditemukan di Kamus Munawir halaman 1416. Artinya perempuan-perempuan. Illa merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Itu penggalan 5. Penggalan 6, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 7, malakat. Bentuknya adalah KKL. Cirinya ada ta sukun di belakang. Merupakan ciri pelakunya adalah hiya. Akar katanya malaka. Polanya adalah fa'ala. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 428. Artinya dia telah memiliki. Penggalan 8, aimanukum. Aimanukum merupakan kata benda majemuk. Cirinya adalah tidak ada alif lam di depan. Terdiri dari 2 kata, aimanu dan kum. Aimanu bentuknya adalah kata benda kata kerja. Akar katanya ya mana. Pelakunya, pola kata kerjanya af'ala. Pola kata benda
af'alun. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya tangan kanan. Kata kedua, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Jadi aimanukum artinya tangan kanan kalian. Dari penggalan 1 sampai 8 dimasukkan ke kelompok 1 dan kami artikan sebagai berikut. Dan dari perempuan-perempuan telah bersuami, kecuali perempuan-perempuan apa yang tangan kanan kalian telah miliki. Selanjutnya penggalan 9, kitaballahi. Kitaballahi bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata, kitaba dan Allah. Kitaba bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Akar katanya kataba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 367, artinya ketetapan. Kata berikutnya Allahi. Jadi kalau digabung kitaballahi artinya adalah ketetapan Allah. Penggalan 10, alai, merupakan huruf bermakna, artinya atas. Dan penggalan 11, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Dari penggalan 9 sampai 11 dimasukkan ke kelompok 2, artinya ketetapan Allah atas kalian. Selanjutnya penggalan 12 sampai penggalan 25 dikelompokkan menjadi kelompok 3. Penggalan 12, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 13, uhilla, bentuknya adalah KKL pasif. Cirinya adalah baharakat domah dan kasrah. Pelakunya adalah huwa, akar katanya halla, polanya af'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 108. Dihalalkan bagi kalian. Penggalan 14, la, merupakan huruf jar, artinya bagi. Penggalan 15, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan 16, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 17, wara'a, bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Akar katanya wara'a. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Ditemukan di Kamus Munawir halaman 1550, artinya di belakang. Penggalan 18, zalikum, merupakan kata tunjuk, itulah. Penggalan 19, an, merupakan huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan 20, tabtagu, bentuknya adalah KKSAD, aslinya adalah tabtaguna. Ciri KKSAD-nya adalah diawali oleh ta dan wauna di belakang. Karena di depan ada an, na di belakang hilang, diganti dengan alif, maka menjadi tabtagu. Pelagunya adalah antum, akar katanya baghaya. Di sini berlaku sia 1.7, ada di buku materi halaman 31, yaitu dalam KKSAD, dibuang KKSAD-nya, tinggal 2 huruf yang berpola sukun harkat. Maka tambahkanlah huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Dan di sini
Huruf yang cocok adalah huruf ya. Makanya akar katanya adalah bagoya. Polanya ifta'ala ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 69, artinya kalian menghendaki. Penggalan 21 B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-22 amwalikum. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Terdiri dari dua kata, amwali dan kum. Amwali bentuknya adalah KBKK. Akar katanya mawala. Di sini berlaku sia 1.2, yaitu huruf ya, waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di buku materi halaman 30. Jadi mawala menjadi mala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun. Af'alun ada di Mahmud Yunus halaman 433, artinya harta. Kata kedua kum merupakan kata ganti kalian. Jadi kalau digabung amwalikum artinya harta kalian. Penggalan 23 muhsinina. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya diawali oleh mu. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharakat kasrah si. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar kata hasuna. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda muf'ilun. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 272, artinya perempuan-perempuan suci. Penggalan 24 ghaira. Bentuknya adalah KBKK. Akar katanya wara. Di sini juga berlaku sia 1.2 di buku materi halaman 30, yang mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi gayora menjadi wara. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 305, artinya bukan. Penggalan 25 musafihina. Bentuknya adalah kata benda pelaku aktif objek jamak. Ciri kata bendanya diawali oleh mu. Ciri pelaku aktif akar huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Ciri jamaknya ya sukun na. Akar kata safaha. Pola kata kerja fa'ala, fa'ala. Pola kata benda mufa'ilun. Ditemukan di Mahmud Yunus halaman 171, artinya penzina. Jadi arti dari penggalan 12 sampai dengan 25 adalah dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang itulah, bahwa kalian menghendaki perempuan-perempuan suci dengan harta kalian, bukan penzina. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Haji Nur. Silakan Bu Haji. Ya. Penggalan ke-26 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-27 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-28 istam ta'tum. Bentuknya adalah KKL. Cirinya di belakang kata ada tum. Ini menunjukkan pelaku sebagai pelaku, yaitu antum. Akar katanya mata'a. Polanya istaf'ala.
dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 409. Artinya kalian telah bersenang-senang. Penggalan ke-29 B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-30 hi adalah kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-31 min merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-32 hunna merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-33 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-34 atu bentuknya kata kerja perintah atau KKP. Ciri dari KKP-nya dapat dilihat adanya harakat domah pada huruf kedua, yaitu tu. Dan di akhir dapat dilihat adanya waw sukun. KKP berasal dari KKSAD. KKSAD-nya adalah tuna. Tuna, untuk mendapatkan KKP, maka ciri KKSAD-nya harus dihilangkan. Di awal kata dihilangkan tu. Kemudian di belakang masih ada hamzah yang berharakat sukun, maka perlu ditambah dengan alif penolong. Alif penolongnya mengacu pada pola. Polanya adalah af'ala, maka harakat penolongnya adalah fathah. Sedangkan hamzah sukun ini masuk ke dalam harakat A dan menjadi A, sehingga harakatnya menjadi panjang. A. Untuk kata yang di belakang, yang dibuang adalah na. Na berubah menjadi alif, namun alif akan hilang karena ada kata ganti di depannya, yaitu hunna. Alif hilang, sehingga tertinggal adalah waw yang disukunkan. KKP-nya menjadi atu. Untuk mendapatkan akar kata, maka seluruh ciri KKSAD itu dihilangkan, yaitu tu, kemudian waw sukunna, sehingga yang tertinggal adalah ta. Jadi hanya ada satu huruf di sini, yaitu ta. Nah, berdasarkan kaidah syiah, maka di sini dibutuhkan dua huruf syiah. Menurut buku materi yang sudah ada, bahwa Al-Hasani telah melakukan penelitian. Pak Ustadz sudah melakukan penelitian di dalam metode Al-Hasani, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 18 kata yang memiliki dua huruf syiah. Dari 18 kata itu, ada 4 diantaranya yang merupakan 90% ada di Quran. Dan itulah yang dilakukan untuk diteliti oleh beliau. Dan ternyata dari 4 kata itu, diantaranya adalah ta di sini. Dan di buku materi dapat kita lihat, ada di halaman 33. Sehingga dua huruf syiah yang dibutuhkan di sini adalah huruf alif dan huruf ya. Huruf alif berada di depan kata dan huruf ya ada di belakang kata. Akar katanya menjadi ataya. Polanya adalah af'ala, dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya kalian berikanlah, karena ini adalah kalimat perintah. Kemudian penggalan ke-33. 35, Boji. Iya, penggalan ke-35. Penggalan ke-35, man. Hunna.
Penggalan ke-35 hunna merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-36 ujurohunna adalah kata benda majemuk. Terdiri dua kata, yang pertama kata benda, yang kedua adalah kata ganti. Kata benda ujuro merupakan kata benda, kata kerja. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Kata kerjanya adalah ajaro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun, ada di Munawir halaman 9, artinya mahar. Sedangkan hunna merupakan kata ganti, artinya mereka. Dan KBM ini artinya adalah mahar mereka. Kemudian penggalan ke-37, paridotan merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Cirinya adalah adanya ta marbuto dan fathah tain di akhir kata. Kemudian ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata kasroh, yaitu ri. Objek tunggalnya adalah dotan. Ta marbuto dengan fathah tain. Akar katanya parodo. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 313 yang artinya kewajiban. Penggalan ke-26 sampai dengan penggalan ke-37 artinya adalah maka apa yang kalian telah bersenang-senang dengannya dari mereka, maka kalian berikanlah mereka mahar sebagai kewajiban. Berikut penggalan ke-38 sampai dengan ke-50 adalah kelompok 5. Penggalan ke-38, wa, merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-39, la, juga merupakan huruf bermakna yang artinya tiada. Penggalan ke-40, junaha, bentuknya adalah kata benda, kata kerja. Di sini ada harakat yang bertambah dengan alif, yaitu na. Ini menunjukkan bahwa kata benda ini adalah jamak. Akar katanya jadaha, janaha, janaha, nun ini. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 92 yang artinya dosa. Kemudian penggalan ke-41 alai. Ini adalah huruf bermakna yang artinya bagi. Dan penggalan ke-42 kum merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-43 fi adalah huruf bermakna artinya atas. Dan penggalan ke-44 ma merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-45 tarodoitum, bentuknya kata kerja lampau atau KKL. Ini cirinya adalah tum di akhir kata, menunjukkan pelakunya adalah antum. Akar katanya rodia, polanya tafa'ala,
ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 142, artinya kalian telah saling merelakan. Penggalan ke-46 bi merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-47 hi adalah kata ganti yang artinya nya. Penggalan ke-48 min merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-49 ba'di merupakan kata benda, kata kerja. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Nah, kata kerjanya adalah ba'uda. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 68 yang artinya setelah. Kemudian penggalan ke-50 al-faridoti. Bentuknya kata benda, pelaku aktif, objek jamak. Cirinya ada alif lam di depan. Kemudian ada ta marbuto di belakang. Ti. Pelaku aktifnya huruf kedua akar kata kasroh, yaitu ri. Kemudian objek jamaknya adalah doti. Objek jamaknya. Akar katanya parodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 313, artinya kewajiban. Sehingga arti dari penggalan ke-38 sampai dengan 50 ini adalah dan tiada dosa bagi kalian atas apa yang kalian telah saling merelakan dengannya dari setelah kewajiban. Kelompok 5, penggalan 51 sampai 55. Penggalan 51, inna merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-52, Allah. Allah, artinya Allah. Kemudian penggalan ke-53, kana. Bentuknya kata kerja lampau, cirinya di akhir kata berakhiran fathah. Kemudian menunjukkan bahwa pelakunya adalah huwa. Akar katanya kawana, di sini berlaku kaidah satu huruf sia, poin 2. Di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Sehingga akar katanya menjadi kana. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya adalah dia. Kemudian aliman, penggalan ke-54. Aliman merupakan kata benda superlatif, cirinya ada fathah tain di akhir kata. Ciri superlatifnya yaitu ya sukun yang terletak di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Polanya adalah fa'ala untuk pola kata kerja, pola kata bendanya fa'ilun. Dapat dilihat di Kamus Mahmud Yunus halaman 278, artinya maha mengetahui. Penggalan ke-55, hakiman. Merupakan kata benda superlatif, cirinya ada fathah tain di akhir kata. Kemudian ciri superlatifnya yaitu ya sukun yang terletak di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Kamus Munawir halaman 286 yang artinya maha bijaksana. Jadi arti dari penggalan ke-51 sampai dengan 55 ini adalah sesungguhnya Allah adalah Dia
Maha mengetahui, dan Maha bijaksana. Berikutnya Bunda Erlinda akan menyampaikan arti secara keseluruhan ayat 24 ini. Terima kasih Bu Haji. Terjemahan surat An-Nisa ayat 24. Dan dari perempuan-perempuan telah bersuami, kecuali perempuan-perempuan apa yang tangan kanan kalian telah miliki, ketetapan Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian apa yang di belakang itulah, bahwa kalian menghendaki perempuan-perempuan suci dengan harta kalian, bukan penzina. Maka apa yang kalian telah bersenang-senang dengannya dari mereka, maka kalian berikanlah mereka mahar sebagai kewajiban. Dan tiada dosa bagi kalian atas apa yang kalian relakan dengannya setelah kewajiban. Sesungguhnya Allah adalah Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Alhamdulillah. Saya Bu ya. Pak Mana Ustadz, Bu? boleh saya baca puisi lanjutan Pak Ustadz? Boleh silakan. Silakan. Saya nggak Langsung. bisa berpantun, tapi saya mau membacakan puisinya Pak Ustadz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Sia. Oh, ya. Lanjutan Pak Ustadz. Ya. Kenapa kau bikin hati ini selalu rindu padamu? Kenapa kau buat kalbu ini selalu mengingatmu? Huruf Sia. Hari ini kau datang lagi padaku dengan rupa yang berbeda, makin elok dari sebelumnya, yang membuatku semakin mabuk cinta. Huruf Sia. Bolehkah aku bertanya, kenapa tiada kata pasti darimu? Kenapa ragammu selalu berubah? Kenapa? Kenapa itu? Ku ingin kau mau berterus terang padaku. Ku ingin melihat wajahmu yang asli. Ku ingin melihat ronamu yang sejati. Dan ku ingin aku menjadi karibmu yang abadi, selalu abadi. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini karena Maaf, banyak Pak huruf Sia, Ustadz, Bu. saya sudah tuntas membaca puisi Pak Ustadz. Ini huruf Sia nih ya. Ya. Ini saat-saat saya bersama huruf Sia nih, Bu. Jadi dia akan datang, kadang-kadang berubah wajah, kadang-kadang alif jadi waw, kadang waw jadi ya. Jadi perasaan yang disampaikan. Baik, Bu Erlinda sudah mantap, sudah tuntas ya. Tadi kerjasama dengan Bu Nur baik sekali dan keterangan juga bagus semuanya, dan serasa masalah itu saya nggak bahas lagi masalah gramatikalnya ya. Saya hanya bicara masalah konteks saja. Makasih bagaimana rasanya Bu Erlinda? Alhamdulillah lega Bu ya. Berapa lama persiapannya ini? Ayatnya sih udah lama dikasih ke kami. Ya. Kan kita mau belajar bersamanya belum lama ya Bu Haji ya. Bu Nur gimana nih? Ya. Jadi kita memenggal masing-masing sampai tuntas sampai Ya. Dan terus kami aduklah hasil penggalan kami itu Bu ya. Alhamdulillah. Saling membetulkan gitu Bu ya. Kerjasama yang baik ini. Nah tadi Bu Nur kenapa harus baca puisi tadi, apa yang terasa Bu? Saya belum tuntas soalnya, saya punya utang masih, karena yang dulu separuh saja. Dan kebetulan di kelasnya yang BR baru ini, dia belajar mulai huruf Sia. Jadi
Saya semangat itu dengan huruf sia. Kira-kira huruf sia itu yang bertangkap apa pesan di huruf sia itu? Kalau melalui puisi saya itu ada semacam kerinduan kepada huruf sia, sebuah kebanggaan, kebahagiaan apabila menemukan di mana dia berada dan apa aslinya, menangkap dia. Kalau saya rasakan itu dalam, jadi pada saat saya buat puisi itu, pergulusan saya dalam huruf sia. Itu yang saya rasakan sehingga saya selalu berdialog dengan huruf sia itu. Kenapa kok ini kok berubah-ubah? Kenapa? Tolong dong yang aslinya seperti apa? Itu dulu. Nah, gitu ya. Alhamdulillah ya Bu Nur ya dan Bu Linda. Baik Bapak Ibu semuanya, saya tidak mengulang lagi apanya. Perhatikan saya kontek. Ini sambungan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya kan tentang hurimat, tentang yang diharamkan. Jadi ini juga bicara tentang yang diharamkan. Jadi wal muhsanatu, dan perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Nanti Pak Saan bisa, siapa mereka yang bersuami itu ya, tawanan perang itu nanti Pak Saan sampaikan ya. Wal muhsanatu, dan perempuan yang sudah bersuami yang tangkap minan nisa ya. Illa, kecuali ma malakat aiman. Ini semacam metafornya. Apa tangan kanan memang memiliki. Jadi, milik tangan kanan kita. Jadi kalau kita sekarang ini misalnya, kalau bahasa Indonesia tangan kanannya adalah orang kepercayaan, atau yang kalau gigi jari kecewa. Kalau Al-Quran enggak. Tangan kanan itu mungkin artinya tangan kanan kalian miliki, ya budak artinya ya. Itu kata mendapat jemuk. Kalau namanya gigi jari, itu marah. Kalau kita gigi jari kecewa kan. Kalau bahasa Al-Qurannya gigi jari marah. Jadi sedikit ada perbedaan. Dan yang maksud yang diharamkan adalah perempuan-perempuan yang bersuami dari perempuan, kecuali apa yang kalian miliki sebagai budak tawanan perang ya. Kitab Allah alaikum, itulah kitab ya, ketetapan Allah jelas tidak boleh dilanggar. Wa uhilla, dan dihalalkan lakum bagi kalian mawara dan dari belakang itu, selain itu ya. Jadi selain itu silakan cari. Antabatahu, yang kalian mengendakinya bi amwalikum, dengan harta kalian, cari dengan harta. Kita bekerja lalu cari istri. Kemudian bi amwalikum muhsinina ghairu musafina. Orang-orang yang suci. Katakan bahasa sekarangnya yang perawan, yang kawin, yang tidak berzina, tidak berzina dia. Tidak orang-orang baik. Famastata'tum, maka apa yang istata'tum, bersenang-senang. Ajitam sama dengan ajitam matu, mata'a, bersenang-senang. Istamta'tum, kalian bersenang-senang. Bihi, dengannya minhu, bersama mereka. Jadi bersenang-senang itu artinya setelah mencampurinya. Fa'atuhunna, maka berikanlah kepada mereka ujurahunna, maharnya. Berikan maharnya itu. Kalau kita sudah berikan mahar kepada mereka, faridatan, sebagai kewajiban. Jadi sebelum mahar dibayarkan, tidak bisa kita melakukan hubungan dengan calon kita. Jadi harus bayar mahar dulu. Namun wala junaha alaikum, dan tidaklah berdosa pada kalian bima padanya taradaitum, jika kalian saling merelakan. Rela ya, misalnya nanti masalah fikihnya, kalau misalnya gini, yang mungkin nanti sekaligus kita bahas tentang fikih, tentang perkawinan. Mungkin kita juga ada warisan, nanti ada masalah fikih. Bagaimana lika-likunya. Mimba di faridatan, setelah kalian tetapkan kewajiban tersebut. Jadi bagaimana kalau sudah reda, apakah kan ada juga kena utang, mahar 10.000, tapi kan ada duit, utang dulu. Nah, setelah jalan, ternyata utang nggak bisa bayar, diredain. Nah, itu nanti ya bagaimana fikihnya. Nanti kita biarlah kita serahkan ahli fikih nanti. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah aliman hakimah, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ini tentang perkawinan. Jadi kita di sini. Nah, ini ya tuduhan tetangga kita kadang-kadang, oh ini kawin dengan budak. Padahal harus melalui secara Islam. Serta ada bagaimana sahnya sebuah perkawinan, tentu melalui akad nikah, bukan sembarang aja. Cuma mentang-mentang budak, oh nggak akad nikah, boleh tapi pakai akad nikah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi. Terima kasih Bu Narwani dan terima kasih Bu Linda. Semoga Ibu berdua istiqomah bersama Quran
Dan kita semuanya juga beristiqamah bersama Quran. Mudah-mudahan kita di akhir ayat kita nanti dapat mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah kita membaca Al-Quran. Apakah mentadaburi Al-Quran, apakah menulis Al-Quran. Kita pengen penghujung ayat kita nanti tetap bersama Quran. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau yang salah itu adalah karena kami yang dhaif sedang belajar. Dan itu kami kembalikan ke Ibu Eli Balikpapan menyambung acara selanjutnya. Silakan Bu Eli Balikpapan. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh baca pantun dah Pak Ustadz? Boleh. Ya, pantun buat Bu Nur sama Bu Erlinda ini. Makasih. Sore Bu hari Eli. minum kelapa muda, diberi es terasa segar. Selamat kepada Ibu Nur dan Bu Erlinda, mengurai ayat dengan lancar. Makasih. Alhamdulillah. Demikianlah uraian Al-Quran berikut penjelasannya surah An-Nisa ayat 24. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.